Baik, selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama saya Dr. Beni Bulur SHM Makes. Jadi saat ini terjadi ada dugaan ya oknum lawyer bernama BH yang diduga telah melakukan dugaan malpraktek yang diduga telah menjerumuskan para kliennya. Kenapa saya bilang begitu? Karena dia berkali-kali terus saja di TikTok dan sebagainya itu menjelaskan bahwa ada dokter hukum yang diduga malpraktek dengan menyarankan adanya gugatan tun. Padahal justru menurut kami diduga kuat justru rekan BH lah yang diduga kuat malpraktek menurut kami ya. Ya karena begini, kalau seorang lawyer menyarankan kliennya ya melakukan sesuatu hal yang di luar prosedur hukum dan bahkan bisa diduga kuat menjerumuskan kliennya, justru itu yang membahayakan. Saya ngambil contoh rekan BH dengan lantang menyebutkan Michael Stephen MS itu Michael Stephen sudah jadi tersangka, sementara kalau kliennya ikut-ikutan bilang begitu. Saya sudah cek ya di kepolisian, ternyata yang namanya MS itu bukanlah Michael Stephen, itu nama lain, namanya Martin S. Seharusnya ya diduga kuat seperti itu. Artinya apa? Telah terjadi dugaan pencemaran nama baik yang bisa dilakukan oleh Michael Stephen sendiri, bisa melakukan upaya hukum pidana pelaporan ITE dan tentu bisa melakukan gugatan perbuatan melawan hukum. Dan kalau ini dilakukan oleh Michael Stephen, maka rekan BH maupun kliennya yang waktu itu ikut-ikut berbicara dengan dia dan itu tersebar di mana-mana, itu berpotensi besar untuk terkena masalah hukum baik secara pidana maupun perdata. Kenapa? Karena di dalam hukum berlaku asas praduga tak bersalah. Ya, apabila seseorang tidak jadi tersangka dikatakan jadi tersangka, ternyata orang itu belum jadi tersangka, tentu itu menjadi bentuk dugaan pencemaran nama baik. Ya, nah ini yang saya bilang, saya bukan lawyer AJK dan saya tidak membela AJK, tapi saya mengingatkan ini suatu contoh yang saya minta diingatkan untuk klien-klien saya yang lain. Ya jangan sampai ketika kita jadi penggugat atau kita jadi pelapor malah kita nanti harus keluar uang lagi yang diduga kuat, malah harus nyewa biaya lawyer lagi, harus beracara lagi gara-gara digugat PMH. Karena ini berpotensi digugat PMH masalahnya. Karena dugaan pencemaran baik ini bisa berpotensi adanya gugatan PMH dan adanya berpotensi juga dilaporkan polisi karena dugaan ITE atau dugaan pencemaran nama baik. Nah inilah yang saya mau ingatkan para klien-klien saya, jangan sampai sebelum kita tahu pasti kita langsung menuduh atau apalagi dibuat suatu artikel yang mana artikel itu pun tidak mencantumkan kata-kata dugaan. Nanti kita bisa cek sama-sama. Ya, nah ini yang saya mau bilang, diduga kuat lawyer yang nggak mau belajar, dia mungkin pemahaman pidananya diduga kuat kurang, sudah mengajarkan. Ya, nah ini yang saya khawatir ya. Jadi apalagi setelah kita juga mau cek apakah rekan BH ini memiliki sertifikat likuidator, memiliki sertifikat kurator dan pengurus, pernah menjadi kurator dan pernah jadi pengurus, terdaftarkah dia di OJK sebagai ahli hukum pasar modal sehingga pengetahuannya tentang hal ini mumpuni. Nah ini yang saya mau bilang, karena apa? Diduga kuat ilmunya rekan BH ini hanya untuk diduga kuat memaki-maki institusi lain seperti Polri ya, kerjaannya supaya viral hanya untuk diduga kuat untuk cari panggung, dan diduga kuat juga ya menyerang rekan sejawat ya dengan tanpa hukum dan dengan tanpa prosedur yang jelas, karena rekan sejawat itu sebetulnya harusnya selalu dihormati selama prosedur hukum yang dilakukan itu masih diatur oleh hukum. Ya artinya apa? Saya kasih tahu ya, rekan BH ini boleh dibilang kalau di dalam suatu ilmu bela diri dia belajar kungfu ya. Belajar kungfu itu taruhlah diduga kuat masih ban kuning lah ya, masih ban kuning, tapi udah bicara seolah-olah dia sabuk black belt, ban hitam, sehingga diduga kuat karena ilmunya masih dangkal ya, diduga kuat menjadi menyesatkan para kliennya. Nah kemudian ini akan diduga kuat rekan BH ini bisa mempermalukan dirinya sendiri juga. Karena kalau dia bicara nggak boleh gugatan tun untuk masalah CIU, diduga kuat ada salah satu kliennya juga gugat CIU di Wana Arta.
Nah yang lucunya lagi, kalau memang PKPU yang saya lakukan sesat, kenapa Wana Arta juga melalui tim likuidatornya mati-matian melawan untuk minta dibatalkan dan dinyatakan supaya ditolak permohonan PKPU saya ketika saya melakukan upaya hukum terhadap Wana Arta. Dan yang lucunya yang katanya diduga PKPU saya sesat, saya bisa buktikan ketika dalam masa PKPU AJK satu-satunya perusahaan asuransi yang berhasil saya paksa untuk membayar sampai 1,4 triliun, ya, lebih dari dan lebih dari 50% pemegang polis lunas. Setelah PKPU batal, ya, justru nasabah menjadi sengsara dan susah karena tidak dibayar lagi. Kenapa saya bilang itu menjadi upaya hukum yang luar biasa bisa mengunci AJK? Karena upaya hukum untuk melakukan pembatalan homologasi itu waktunya cuma 60 hari. Dan apabila dikabulkan, maka waktu itu AJK bisa langsung di bawah kurator, di mana kita tahu pengurus kita yang tunjuk waktu itu dan disetujui oleh pengadilan bukan settingan dia. Tentu dia takut dan khawatir, makanya dia bayar terus, ya, waktu itu bayar terus sampai dengan PKPU batal. Waktu dinyatakan pilot pun dia juga panik, ya, berusaha menyelesaikan pembayaran kepada para nasabah, ya, dengan membuat janji-janji dan sebagainya, ada skema, ya. Nah, diduga kuat sekali lagi saya bicara. Ini hanya dugaan permainan daripada kantor, daripada rekan BH yang lagi cari panggung dan mau cari keuntungan sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena rekan BH justru yang diduga kuat memviralkan PKPU sesat itu sampai pada akhirnya ada pandangan yang diduga menjadi salah kaprah, dikira PKPU ini sebetulnya settingan daripada pengusahanya, padahal PKPU ini bukan settingan tapi PKPU yang murni dari nasabah, sehingga kalau dibandingkan dengan PKPU yang lain, nasabah-nasabah banyak yang tidak selesai pembayarannya. Kenapa? Karena diduga kuat pengurus dan kuratornya itu settingan, ya. Jadi makanya kalau settingan malah menjadi benteng. Diduga kuat, saya tidak tuduh, ya. Tapi kalau murni dari nasabah, tentu pengurus bekerja independen yang bisa membahayakan daripada si debitur kalau tidak menyelesaikan pembayarannya. Itu sebabnya kita diselesaikan, ya. Nah ini yang saya mau jelaskan. Nah yang lucunya lagi, pada saat bersamaan dengan terjadinya waktu itu AJK jadi turut termohon peninjauan kembali ketika saya melakukan permohonan supaya kita bisa kembali mengunci AJK supaya melakukan pembayaran kepada para nasabah, ya. Turut termohon PK ini juga mati-matian kan meminta supaya tetap PKPU dibatalkan dan mendukung putusan yang diputuskan oleh Hakim Kasasi, ya. Nah di situ adalah saat bersamaan juga saya sudah menanyakan waktu itu, ternyata klien-klien daripada kantor dari rekan BH diduga kuat waktu itu ada janji-janji diselesaikan, makanya rekan BH juga waktu itu sudah menandatangani perjanjiannya juga saya dengar, sehingga waktu itu sebenarnya sudah diberikan aset. Nah yang jadi masalah diduga kuat aset ini diduga kuat harus dicek, ya, apakah nyampe enggak ke nasabahnya rekan kantor tempat rekan BH ini, ya. Karena apa? Kalau saya tanyakan kepada AJK katanya sudah dipenuhi sesuai isi perjanjian itu, ya, diberikan suatu aset di mana aset itu seharusnya sudah bisa dibagikan. Nah tapi kalau diduga kuat jadi tidak sampai kepada rekan-rekan BH, tentu ini kembali lagi juga terjadi dugaan, saya tidak boleh tuduh, selalu bahasa hukum diduga dan harus dicek lagi kebenarannya. Marilah para nasabah harus mengecek, ya, apakah betul sudah ada tanda tangan perjanjian. Dan di sini diduga kuat, makanya waktu itu, ya, kantor rekan BH bekerja ini akhirnya melakukan suatu upaya di kantor polisi, ya, all out, ya, untuk mencabut perkara. Bahkan ada dugaan tuduhan-tuduhan yang katanya diminta 500 itu, ya, yang sempat ramai. Nah diduga kuat juga waktu itu jadi malah membantu dari AJK gara-gara diviralkan dan sebagainya, sehingga membuat salah kaprah di pengadilan waktu itu di Mahkamah Agung, sehingga mungkin Mahkamah Agung juga menjadi salah paham, dikira ini keinginan pusat padahal murni keinginan rakyat dan keinginan nasabah, ya, karena padahal itu justru membantu daripada AJK,
ya viral sehingga PKPU ini batal. Akibatnya menyengsarakan nasabah yang sudah menikmati pembayaran sampai 1,4 triliun. Yang seandainya kalau PKPU tidak dibatalkan, AJK mungkin masih takut, masih kita juga dicicil. Dan yang saya sayangkan, AJK kemungkinan tidak punya lawyer mumpuni. Ya seharusnya AJK kalau punya lawyer itu juga mestinya tahu kalau sudah ada kesepakatan dengan para nasabah itu bisa digunakan juga sesuai dengan PJK nomor 6 tahun 2022 ya, untuk perdamaian, untuk membuka daripada minta dicabut PKU-nya, pembatasan kegiatan usahanya, sehingga bisa beroperasi lagi karena kan sudah selesai masalahnya, sudah berdamai. Dan ranahnya, kalau ranah pengawasan dalam homologasi ini adalah ranah pengadilan niaga, bukan ranahnya OJK. Nah inilah yang disayangkan ya. Jadi suatu gembok berlapis yang telah dibuat, di mana saya sebagai dokter hukum waktu itu benar-benar mengulik, mencari cara, dan sampai akhirnya OJK betul-betul waktu itu telat jawab surat saya, sehingga diduga kuat akhirnya majelis hakim juga waktu itu juga lihat ya tentang kebenaran ini, dan memang undang-undangnya pun ada, sehingga saya berhasil waktu itu membuat AJK terpaksa menyelesaikan pembayaran pada klien kami. Kemudian kalau ada yang tanya, tapi yang di hasil PKPU berbeda dengan yang PKB. Nah PKB ini justru diduga kuat waktu itu juga mesti tidak bagus. Kenapa? PKB kalau perjanjian bersama itu oleh AJK dilanggar, upaya hukumnya sama, mesti perdata, PNPT MAPK. Artinya harus tunggu inkrah dulu 3-4 tahun baru bisa dijalankan. Meskipun kalau katanya skemanya lebih baik. Taruhlah di dalam PKB misalnya dia janji 3 tahun, kalau di PKPU dijanjiinnya jadi 3,5 tahun atau 4 tahun. Tapi jangan lupa kalau di PKB skemanya lebih baik, AJK-nya ingkar, AJK itu hanya bisa digugat perdata ya. Kalau digugat perdata berarti PNPT MAPK 3 tahun lagi, 4 tahun lagi baru bisa ada putusan inkrah, baru bisa dibayar. Tapi kalau PKPU taruhlah cuma beda 6 bulan atau setahun, ternyata dia AJK ini ingkar, maka nasabah bisa melakukan pembatalan homologasi ya. Pembatalan homologasi itu tidak tunggu 3 tahun. Dalam 60 hari putus itu serta merta harus langsung dilaksanakan. Langsung AJK itu dalam pilot, asetnya dikuasai kurator semua. Sekarang nggak ada upaya hukum itu. Nah itu akibat apa? Dugaan AJK waktu itu karena berdamai dengan LQ, justru LQ waktu itu yang diduga kuat memviralkan PKPU sesat ini, sehingga diduga kuat menguntungkan AJK, sehingga merugikan nasabah secara keseluruhan. Nah kemudian diduga kuat saat ini rekan BH ini juga mau mencari klien, jadi membuatlah iklan seolah-olah harus lapor pidana, mari dirangkul minta fee. Saya kasih tahu ada putusan terobosan hakim ya, kita cek sama-sama. Saya tidak mau juga menyesatkan nasabah. Yang di Indosuria kalau nggak salah itu putusannya kalau kita baca dikembalikannya kepada seluruh nasabah. Jadi ada putusan pidana dan dikembalikan kepada seluruh nasabah. Artinya buat apa lagi kita lapor pidana kalau lapor pidana sebetulnya udah diwakili oleh teman-teman yang lain. Jadi kalau misalnya putusan itu nanti toh pidananya terbukti dikatakan dikembalikan kepada seluruh nasabah seperti Indosuria, jadi nggak lapor polisi pun sebetulnya dapat. Ya jadi ngapain harus daftar kepada rekan BH? Saya pun tidak menyarankan daftar ke saya kalau mau pidana. Karena kalau pidana sudah berjalan, dia tersangka, ngapain kita daftar lagi kalau nanti mengikuti putusan Indosuria yang jelas-jelas putusannya mengatakan dikembalikan kepada seluruh nasabah. Ya, bukan hanya korban yang lapor aja ya, itu putusannya. Kita coba lihat sama-sama, takut saya salah. Kalau misalnya kita jadi lawyer nggak boleh kita arogan, makanya saya ajak seluruh nasabah cek sama-sama. Ya, nah ini terbukti ada dugaan malpraktek dan dugaan menyesatkan ketika dari kantornya rekan BH ini juga kalah digugat oleh OSO ya. Nah itu karena ada dugaan pencemaran nama baik waktu itu. Nah ini yang saya kasih tahu bahayanya ya kalau kita demo nggak bilang kata-kata dugaan, langsung kita tuduh ya bahwa ini mafia, ini mafia. Nah itu orangnya bisa melakukan langsung laporan polisi dan bisa bikin
gugatan melawan hukum, dia bisa aja bilang perusahaan investasi saya gara-gara Anda tuduh saya, nama saya jadi jelek, jadi tersangka jadi turun, berarti ada kerugian material, saya gugat, Anda bayar ganti rugi. Bisa aja walaupun kita menang pun akhirnya, tapi tetap aja kita harus kasih kuasa ke lawyer, gara-gara menjadi peluang kita bisa digugat atau dilaporin, ya kita keluar uang lagi, kos lagi, ya untuk bayar si lawyer itu. Nah itulah yang saya mau katakan. Jadi gugatan tun, saya kasih tahu kalau di CIU sekali lagi itu masuk ke tim likuidator. Makanya saya selaku lawyer juga dari nasabah meminta supaya AJK menerima tim likuidator kita, karena tim likuidator kita juga bisa turut menentukan ya, bekerja dan dengan transparan ya, supaya tidak ada dusta di antara kita. Selain itu tentu saya juga sarankan gugatan tun untuk membatalkan CIU. Ya kalau karena apa, CIU ini sangat merugikan nasabah. Buktinya Wana Arta pun juga sama melakukan gugatan tun, yang mana diduga kuat ada juga klien daripada rekan BH ini yang boleh dibilang juga diaku, yang sebenarnya tidak boleh dibilang juga ya diduga kuat melakukan juga gugatan untuk membatalkan CIU di Wana Arta. Ya coba dicek, saya nggak sebut namanya. Kemudian ada juga saya ketemu dengan satu nasabah waktu itu dengan inisial V, ya saya nggak sebut siapa. Saya tanya apakah betul rekan BH yang waktu itu berhasil mempidanakan NR. Kata si V ini, saya emang nggak pernah kasih kuasa kepada kantornya maupun rekan BH. Saya yang berjuang sendiri waktu saya kena dibohongin nama lawyer, diduga kuat waktu itu mengalami penipuan oleh NR. Jadi atas laporan siapa Bu? Laporan saya sendiri, saya berjuang sendiri. Tapi saya bingung, tiba-tiba ada rekan diduga kuat, ada rekan BH dan kantornya itu yang mengaku-ngaku sebagai kuasa hukum saya, padahal tidak. Nah ini hati-hati, jadi ada dugaan-dugaan juga. Kantor rekan BH ini suka mengaku-ngaku juga ya, diduga kuat. Kita selidiki ya, saya nggak pernah tuduh karena bahasa hukum, saya tetap menggunakan yang elok. Nah kita mesti cek sama-sama, tapi ada kata-kata itu dari klien. Jadi ada juga yang orang yang betul, klien yang berhasil ya mungkin betul ada, tapi ada juga yang sebetulnya diduga kuat ya aku. Nah saya sebagai lawyer, meskipun ada yang berhasil dari klien saya menerima pembayaran, tidak etis rasanya klien saya dijadikan objek untuk beriklan untuk kepentingan kantor hukum saya. Apalagi diduga kuat hanya untuk memviralkan sesuatu, saya disuruh memaki-maki suatu institusi dan sebagainya dengan tanpa kata-kata diduga yang berpotensi membahayakan klien sendiri. Nah itu yang berbahaya ya, dan saya berikan alasan kena upaya hukum. Saya udah pernah jelasin PNPT MAPK, upaya hukum lain. Kalau di polisi lidik, naik ke sidik, penetapan tersangka, baru ke jaksa, PNPT MAPK juga itu lama. Kemudian kalau perintah pidana, apabila AJK dan direktur dan lain-lainnya tidak menjalankan perintah tertulis OJK, itu akan dipidanakan untuk bertanggung jawab secara pribadi. Nah itu tanggung jawab pribadi memang ada diatur, tapi prosesnya yang saya lihat lama. Karena kalau OJK pun mau memproses secara pidana, misalnya dia proses lagi secara pidana oleh OJK ya, kemudian naik ke jaksa, ke PNPT MAPK, itu makan waktunya juga lama, bertahun-tahun. Sementara kalau AJK-nya waktu itu sudah mau berdamai 3-5 tahun lunas, kenapa tidak? Ya itu sebab saya memilih mencoba untuk menjajaki perdamaian. Itu akibat setelah saya lihat proses hukum yang lama. Saya sendiri pelapor pidana, saya juga cabut. Dan kemudian waktu itu saya udah lihat dengan strategi PKPU ini, dan saya bisa buktikan investasi manapun juga yang saat ini PKPU-nya tidak dilakukan oleh nasabah dan bukan pengurusnya ditunjuk oleh nasabah, itu tidak selesai pembayarannya. Tapi yang ditunjuk oleh nasabah dan pengurusnya kemudian ditunjuk oleh nasabah, hingga saat ini juga kita lihat semua berhasil ya, dibayar 1,4 triliun ya, dan 50% lunas ya. Apakah kalau tidak ada PKPU saya AJK bayar? Saya meragukan itu terjadi. Ya justru akibat PKPU saya inilah ya yang terkunci karena upaya hukum yang sangat singkat ya, yang sangat disayangkan pada akhirnya dibatalkan akibat diviralkan
yang diduga kuat oleh oknum lawyer yang diduga kuat saat itu, yang katanya bela nasabah sebetulnya berdamai kepada dengan AJK dengan tanggal yang bertepatan, dan diduga kuat malah diduga kuat membantu AJK ya memviralkan bahwa PKPU itu seolah-olah sesat, yang membuat kita semua nasabah menjadi diduga kuat menjadi berada dalam ketidakpastian ini, yang jadi tidak lagi dapat pembayaran. Ya, kemudian mengenai pengetahuan, saya kasih tahu, diduga kuat rekan BH ini kalau belajar di suatu bela diri, ya dia tuh cuman belajar misalnya tangkisan aja terus ya ke samping, tangkis ke samping. Padahal di dalam bela diri ada tangkisan ke atas, tangkisan ke samping, tangkisan ke bawah ya. Nah, jadi kalau ada suatu serangan, rekan BH ini karena nggak belajar ilmu yang lain, dia nggak belajar bantingan, dia nggak belajar tendangan, dia nggak belajar apa, karena dia kan nggak belajar diduga kuat. Saya nggak nuduh ya, diduga kuat. Kalau ada sertifikasinya ya bagus, berarti saya salah ya, tapi tolong ditunjukkan ya, nanti kita lihat sama-sama benar nggak dia ada. Kalau saya bisa tunjukkan ya. Nah, jadi sertifikasi likuidator nggak ada, sertifikasi kurator nggak ada, diduga kuat nih ya. Nah, akhirnya apa, dia tahunya diduga hanya tahu soal pidana. Yang diduga kuat ilmunya pun sepotong ya, makanya nasabahnya pun juga nggak diajarin kalau bicara diduga. Dan kalau kita lihat berita-berita yang sekarang, rekan BH diduga mulai belajar, dia mulai lihat YouTube saya, makanya kita lihat mulai ngomongnya diduga, itu bahasa siapa ya. Tapi baguslah kalau memang rekan BH udah mulai sadar pakai kata-kata diduga, mau belajar berarti ada dari orang lain, meskipun ya saya nggak bilang belajar dari saya lah, tapi setidaknya YouTube ini diduga kuat mulai menyadarkan Anda untuk pakai kata-kata diduga. Karena kalau kita lihat artikel yang lain ada itu yang tidak pakai kata-kata diduga kalau dia bicara kan. Nah, jadi itulah saya lihat kadang-kadang ya memang saya pun juga sama perlu belajar dari orang lain. Jadi yang saya kasih tahu tadi, jadi rekan BH tuh boleh dibilang karena dia belajarnya satu dan ilmunya pun diduga setengah. Jadi kalau ada nasabah yang tanya ini nyelesainnya gimana? Oh, terus pidana. Jadi sama juga kalau di bela diri itu pukulan dari atas, oh tangkis samping. Pukulan dari bawah, oh tangkisnya samping juga. Jadi terus saja pukulan samping ya. Tapi tangkisan atas, tangkisan bawah itu nggak ada. Kenapa? Dia nggak belajar tangkisan atas, nggak belajar tangkisan bawah, belajarnya tangkisan ke samping terus. Akhirnya apa? Serangan dari atas, tangkis samping. Serangan dari bawah, tangkis samping, diduga kuat. Akhirnya apa? Ya kliennya cuma pengetahuannya itu, tahunya pidana, lapor polisi, habis itu diduga kuat ya ilmunya teriak-teriak, viralin, udah. Ya udahlah, jadi semua dibawa ke situ. Padahal ada yang harusnya strateginya diselesaikan dengan perdamaian. Ya makanya saya juga sertifikasi mediator, kita belajar cara berdamai bagaimana tuh ya. Di Listio Sigit juga kasih tahu tuh ya, ada restoratif justice ya, itu yang terbaik untuk menyelesaikan nasabah. Di pengadilan ada mediasi. Ya, kenapa? Ya karena apa? Kalau kita mau belajar, bukan artinya kita itu menjadi orang yang keilmuannya itu bilang kita paling tinggi atau lebih bagus dari orang lain. Tapi kita akan sadari ada orang yang lebih baik dari kita, makanya saya suka belajar. Karena apa? Kalau ketika saya di kelas, saya belajar waktu itu masalah likuidator, saya belajar tentang PKPU, baru saya manggut-manggut, wah di sini banyak celah-celahnya nih di sini. Berarti ini ada di bagus nih untuk klien saya ilmunya. Kita ngobrol lagi dengan profesor pakar kepelitan misalnya, ketemu, tanya lagi, jangan malu bertanya, Bu, bagusnya bagaimana nih kalau kayak begini. Nah, nanti kita belajar lagi pengalaman. Nah, dengan kita banyak belajar, kita banyak wawasan, kita bisa kasih banyak solusi. Ya, jangan misalnya tadi ya diduga kuat nih, ada serangan dari karena dia nggak belajar nih, dikiranya itu malpraktek, karena padahal dia bukan malpraktek, diduga dia nggak ngerti ilmunya karena dia nggak belajar. Ya sekarang gini ya, ada pertandingan ya, ada serangan, kita belajar mesti lo komplit kalau bela diri itu, belajar tendangan, belajar tangkisan, belajar pukulan, belajar bantingan. Kan dia nggak belajar bantingan, nggak cuma belajarnya tendangan aja. Akhirnya apa? Jarak dekat pun yang harusnya pakai ilmu bantingan atau pitingan atau kuncian, dia pakai juga tendangan, kaki kan susah jauh nendang, ya dia kalah dibanting sama orang, jatuh. Itu kalau di ilmu bela diri contohnya seperti itu. Nah sama di ilmu hukum juga ya, di ilmu hukum itu sama. Secara keilmuan ini harusnya selesainya nggak cocok pakai pidana, mesti pakai PKPU. Karena diduga kuat rekan BH ini nggak paham PKPU, pokoknya PKPU sesat.
atau ya karena diduga kuat memang sudah berdamai waktu itu, kondisinya diduga kuat ya, damai dengan AJK, tolonglah bantu diviralkan supaya PKPU ini batal, akhirnya merugikan ya kan nasabah. Nah, kita kan nggak tahu juga, diduga kuat, makanya kita juga bicara nggak tuduh kan begitu. Nah ini yang saya mau sampaikan. Tapi kalau kita belajar semuanya, ya kita makanya banyak yang tanya kok Pak Benny sebentar bilang pakai perdata, sebentar bilang pakai PKPU, sebentar pakai pidana. Atau lawyer lain juga mungkin yang belajar seperti saya juga sama, karena di atas langit ada langit, saya bukan yang terbaik, ya kan? Tapi minimal kan kita tahu, oh ini saatnya harus pakai pidana, ini saatnya pakai perdata, ini mesti gugatan tun. Ya sekarang kalau memang PKPU saya jelek, dibilang PKPU itu sesat, kenapa nasabah Wana Arta juga meminta tolong kepada saya untuk mem-PKPU Wana Arta, yang kemudian memang waktu itu kita belum berhasil ya. Kenapa tim likuidator Wana Arta all out yang mati-matian juga mempertahankan jangan PKPU saya dikabulkan? Karena PKPU, kalau Anda coba aja lihat ya, kalau ada yang tunjuk itu PKPU itu dari nasabah, pengurusnya pasti debiturnya mati-matian mempertahankan diri jangan sampai pengurus masuk. Tapi kalau debiturnya yang diduga kuat menyeting itu pengurusnya adalah dari pihak dia, ya mungkin dengan mudahnya dia mengalah ya, supaya yaitu pengurus-pengurusnya diduga kuat bisa bekerja untuk kepentingan si debitur ini. Tapi kalau dari kreditur ya mana berani dia ya untuk melakukan itu semua. Jadi ini yang saya lihat, diduga kuat ada lawyer yang sebetulnya diduga sudah melakukan malpraktek dan diduga kuat malah menyengsarakan nasabah ya, karena kalau enggak PKPU kita tidak batal kan kita mesti diteruskan diduga kuat pembayaran itu. Ya kita bisa lihat kok, lihat time lainnya semuanya, dan saya juga udah jelaskan ya bedanya. Kalau katanya melalui perjanjian yang dulu lebih bagus, tapi habis di PKPU sama Pak Benny sedikit lebih jelek. Iya, sedikit lebih jelek mengenai waktu pembayaran, tapi cara penyelesaiannya pada akhirnya lebih jelek yang perjanjian saja. Yang perjanjian saja itu kalau kita mau gugat batal perlu PNPT MHPK 3 tahun lagi baru inkrah, baru bisa dilaksanakan. Kalau PKPU sekali aja dia nggak bayar, melanggar dengan skema itu, kita bisa melakukan permohonan pembatalan homologasi yang hanya 60 hari. Ini makanya yang ditakutkan oleh AJK, dan ini yang ditakutkan juga waktu itu oleh Wana Arta. Ya, yang diduga kuat, selalu saya bilang bahasa hukum diduga kuat, ditakuti baik oleh AJK maupun oleh Wana Arta ya. Nah jadi inilah yang kemungkinan besar ilmunya tidak nyampe dari rekan BH itu, jadi sudah mulai bicara tentang keilmuan lain yang dibilang katanya dugaan malpraktek dan sebagainya. Justru yang diduga malpraktek adalah advokat yang diduga kuat belajar keilmuannya cuma setengah dan tidak sempurna. Ya kalau dia pakar pidana nggak mungkin dia bicara Michael Stephen misalnya ya jadi tersangka, padahal bukan Michael Stephen yang dimaksud, ya kan? Itu jelas pernah ada artikelnya ya. Jelas-jelas MS itu sebenarnya namanya bukan Michael Stephen kan begitu. Itu membahayakan dirinya. Kalau namanya orang menguasai keilmuan harusnya ngomongnya diduga, ya kan, diduga MS itu Michael Stephen, tapi mari kita cek sama-sama kan begitu. Ya, masa mesti diajarin kalau memang sudah pintar kan? Ini kan ilmu dasar, kita dulu belajar hukum pidana di tingkat S1 bahkan ya. Nah, ini diduga kuat lah. Mungkin apakah dulu kuliahnya diduga kuat ya, nggak cuma asal dapat nilai tapi nggak belajar, titip absen diduga kuat, kita kan nggak tahu diduga kuat ya, nggak tahu, saya bukan tuduh ya. Karena apa, kalau ini hal-hal mendasar yang sebetulnya seharusnya seorang advokat tahu gitu ya, membahayakan, itu bisa digugat PMH maupun bisa dilaporin secara ITE ya. Kemudian ya tolong nasabah-nasabah juga mengecek ya kalau benar pengakuan daripada AJK dia sudah dilaksanakan perjanjiannya dan aset itu sudah diserahkan. Saya juga meminta kepada AJK tolong dibuka itu perjanjian dengan law firm yang diduga kuat tempat rekan BH dulu bekerja ya. Itu kalau begitu kan ini bagaimana gitu, apakah ini benar untuk kepentingan seluruh nasabah atau mementingkan hanya diduga kuat hanya kepentingan golongannya aja. Kalau saya betul pentingin klien saya untuk dibayar, tapi saya berusaha selain klien saya memang dibayar dan diuntungkan, saya juga berusaha yang lain ikut terbayar.
Ya, saya juga mau tolong yang lansia dengan yang sakit, ya, bukan kita memborbardir begitu saja kemudian hanya keuntungan golongan tertentu tapi tidak memikirkan lagi kepentingan umumnya. Tentu khususnya kalau yang saya minta dibayar umumnya, ya umumnya, yang lain pun juga ikut dibayar. Demikian ya pandangan dari saya. Seandainya ada kata-kata saya yang tidak berkenan, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya ya. Dan saya juga dengan segala kerendahan hati, saya juga siap bertukar pikiran, dikritik ya, dengan saran dan sebagainya, karena saya sadar saya masih harus banyak belajar lagi. Tidak bisa kita menganggap diri kita pintar, dan lawyer itu adalah perikatan ikhtiar, tidak boleh menjanjikan menang. Jadi kalau ada rekan BH bilang pasti menang dan pidana dan sebagainya, saya udah dikasih tahu kalau mau daftar, kita coba lihat dulu putusan Indosuria apakah benar perlu harus daftar berbondong-bondong. Kalau toh udah diwakili teman-temannya, sedangkan putusan itu juga nanti ternyata betul di Indosuria dikatakan udah untuk seluruh nasabah, ya seharusnya bisa begitu juga di AJK. Tapi kalau pidana berlanjut, itu yang saya tadi udah kasih tahu ya, polisi ya, lidik sidik tersangka PT MAPK ya. Kemudian untuk mengambil aset itu juga nggak bisa sembarangan ya. Jaksa misalnya bilang mau ambil aset-asetnya, kemudian dari pihak yang mau diambil asetnya bikin lagi gugatan perdata. Dia bilang katanya tunggu inkrah ini baru bisa dilaksanain. Kadang bikin lagi bantahan eksekusi ya, masih bisa bantahan eksekusi, bikin lagi itu 3-4 tahun. Itulah yang saya lihat, karena prosedur hukum yang begitu panjang lah yang membuat saya berpikir ya sudahlah, kalau saya berhasil menekan daripada AJK dia bisa berdamai dan menguntungkan nasabah saya, yang baik berdamai. Karena apa? Tidak serta-merta itu dibagikan bisa semudah itu langsung dibagikan seperti yang diduga kuat didengungkan rekan BH itu. Ya, itu bisa aja terjadi lagi gugatan perdata, dikunci lagi, diblokir lagi ya aset-aset itu. Kemudian nanti ada bantahan eksekusi lagi. Apakah nasabah dikasih tahu bantahan eksekusi itu PT MAPK juga dan ada kemungkinan hakim mengabulkan? Apakah nasabah dikasih tahu kalau ada dikembalikan kepada korban, kemudian ada gugatan lagi dari AJK atau ada gugatan juga dari nasabah, bahkan bikin lagi gugatan PT MAPK, itu makan waktu 3-4 tahun. Nah, kita kalau mau berbisnis mesti open, transparansi, ceritakan sebuah keadaan kemungkinan yang bisa terjadi. Ya, jangan kita hanya bilang bisa tapi nggak ngasih tahu sejujur-jujurnya proses hukumnya seperti apa. Ya, ketika nasabah udah terlanjur bayar, ya kemudian udah bayar, uang nggak bisa kembali lagi, malah harus meneruskan 4 tingkat, 5 tingkat, yang suruh patung, yang diduga kuat nantinya suruh patungan lagi biaya operasional berkali-kali. Ya, demikian dari saya, salam sehat, sekian dan terima kasih.